Untuk membahas kasus mega korupsi ex Jampitsus Febri Ardiansyah, sudah terhubung dengan kami mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Mahfud. Selamat malam, Camar. Baik, Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami. Prof, ini langsung saja ke pertanyaan yang menjadi perbincangan masyarakat, bahwa Febri ini belum pernah diperiksa oleh Polri. Kemudian yang kedua adalah sebelum P21 atau lengkap, ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Apakah ini secara prosedur hukum acara pidana sudah tepat, Prof? Tidak tepat, itu salah gitu. Dan itu berpotensi nanti dibatalkan itu oleh pra peradilan kalau Febri melakukan gugatan. Karena begini ya, kemarin jumpa pers atau konferensi pers dari Kejaksaan Agung yang bersama Polri itu menyebut bahwa perkara dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu adalah istilah hukum yang artinya perkara itu sudah dinyatakan P21 dan barang bukti serta orangnya diserahkan. Ya, tersangkanya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, ini belum ada P21. Karena apa? Karena P21 itu nanti dikeluarkan dulu oleh Kejaksaan kepada penyidik bahwa ini sudah lengkap. Nah, lengkap itu apa? Pertama ada 2 alat bukti yang sah. Kemudian tersangkanya sudah diperiksa. Ini belum pernah diperiksa kok lalu dilimpahkan. Itu bukan dilimpahkan, namanya dialihkan. Kelanjutan penyidikannya. Nah, kalau dialihkan itu tidak dikenal di dalam hukum dan tidak boleh. Karena dari penyidik ke kejaksaan, itu nanti JPU yang nangani. Memang kejaksaan penyidik, di bawah JPU itu ada penyidik juga. Tapi kalau sudah disidik oleh Polri tidak bisa langsung dilimpahkan ke penyidik lain. Yang bisa itu diambil alih oleh KPK. Jadi itu seharusnya. Saya melihat ya, ini ada upaya-upaya dari kejaksaan atau pihak tertentu agar ini tidak diteruskan oleh polisi karena ingin menutup beberapa hal mungkin yang memang ingin dilindungi atau bahkan nanti memang perkara ini lalu dianggap tidak ada begitu aja padahal buktinya sudah begitu gila ini. Ya, gitu loh, Mas Camar. Ya, Prof, selain itu 2 hari lalu saya menyaksikan langsung bahwasanya Komisi 3 DPR RI membentuk tim panja kemudian disupervisi oleh KPK. Apa perbedaannya disupervisi saja oleh KPK dengan sepenuhnya ditangani oleh KPK? Gini, pertama yang dilakukan oleh DPR membentuk panja itu bagus menurut saya, silahkan aja. Dan di sana kan juga pendapatnya bermacam-macam sehingga mungkin cukup terbuka untuk menerima masukan di atas perbedaan. Tapi supervisi itu beda dengan pengambil alihan. Ya, supervisi itu mengawasi, memberi arahan, mengontrol, tetapi tidak menangani sendiri. Kalau mengambil alih itu langsung disidik sendiri gitu. Langsung disidik sendiri dari perkara-perkara yang sedang disidik. Misalnya, kenapa satu perkara bisa diambil alih? Satu, kalau laporan masyarakat sudah bertahun-tahun, sudah lama kok tidak digubris. Lapor ke KPK, lalu KPK pelajari, oh ini salah. Masuk, kemudian diambil alih. Yang kedua, kalau penanganan di tingkat penyidik itu tidak pernah selesai karena ada masalah-masalah yang mungkin akan menghambat. Masalah politis lah, masalah teror lah, masalah kapasitas lah misalnya, bisa diambil alih gitu. Nah, hal-hal atau dinilai misalnya seperti ini nih, dinilai diperkirakan ada intervensi terhadap proses penyidikan dari kekuatan lain di dalam eksekutif, legislatif dan atau yudikatif sendiri. Misalnya ada hakim yang ingin mempengaruhi sebelum masuk pengadilan, itu bisa diambil alih oleh KPK. Sehingga perkara itu ditangani sendiri oleh KPK, bukan dialihkan begitu. Dialihkan itu tidak boleh. Baik, gitu. Prof, tapi berkaitan dengan pengambil alihan tadi, kalau pengambil alihan kasus dari Kejagung ke KPK, apakah harus menunggu perintah Presiden? Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang bertanya bagaimana posisi Presiden atau sebagai kepala negara dalam kasus ini. Pengambilan dari KPK ke Kejaksaan Agung gitu maksudnya ya, bukan dari Kejaksaan. Itu tidak. Itu jelas kok menurut undang-undang bahwa KPK itu Anda baca aja nanti pasal 10A. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. KPK itu bisa langsung mengambil alih. Tapi kalau kita melihat konfigurasi politik sekarang ya, strukturnya, itu mungkin KPK takut. Beda dengan 10 tahun yang lalu tuh KPK masih berani melakukan hal-hal seperti itu. Yang sekarang kemungkinan KPK ya ewoh pakai ewoh gitu ya.
Sehingga tidak berani mungkin tanpa arahan dari presiden. Mungkin ya, kalau berani mestinya ini sudah memenuhi syarat untuk diambil alih. Nah, dalam keadaan begini, maka presiden itu bisa untuk demi menyelamatkan sistem hukum kita. Karena yang dirusak dari proses ini itu bukan hanya kasus pidana yang menyangkut Febri, tapi ini sistem hukum kita dirusak sistemnya gitu. Jadi presiden bisa memberi arahan karena ini sekarang belum masuk ke peradilan. Ini baru ada di eksekutif untuk masuk ke pengadilan, ya, belum masuk ke yudikatif. Oleh sebab itu presiden bisa ini memberi arahan dan saya berharap dua hal. Satu, kita langsung ngambil alih atau presiden mengarahkan ya KPK, mempersilahkan KPK silakanlah ambil alih. Ini mencurigakan ini gitu, bisa kan? Artinya kalau sistem sudah rusak perlu bisa langsung di presiden turun tangan, Prof Mahfud. Iya, kalau mengancam sistem seperti ini apa-apaan ini? Seperti dagelan aja main-main hukum menjadi anti klimak. Masyarakat sudah senang ada penangkapan terhadap penegak hukum yang begitu, yang merusak negara ini sudah lama. Itu kan masyarakat sudah senang. Tiba-tiba perkaranya digelindingkan begitu aja dengan cara penyerahan, bukan pelimpahan. Tapi disebut pelimpahan, padahal itu salah. Seorang penegak hukum seperti Kejaksaan Agung menyebut perkara sudah dilimpahkan. Kepolisian juga dilimpahkan. Dilimpahkan itu bukan begitu. Kalau gitu itu namanya dialihkan, diserahkan. Dan itu berbeda ya, Prof? Iya. Prof, dua fraksi di Komisi 3 DPR ini meminta ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dihukum mati. Dan Prof juga sempat mengusulkan pidana khusus. Bisa dijelaskan, Prof, ya, pidana khusus itu seperti apa? Pidana khusus itu di dalam hukum pidana kita sekarang, hukuman mati itu sebenarnya tidak menjadi hukum jenis-jenis hukuman yang reguler, yang biasa. Hukuman itu hanya penjara, atau lalu denda, lalu tutupan, kerja sosial, dan itu aja sebenarnya. Nah, lalu di luar itu kalau dalam keadaan tertentu, ya hukuman penjara yang tertinggi itu kan 20 tahun. Seumur hidup. Nah, kalau keadaan khusus, pidana khusus itu dikenal kemudian bisa dijatuhkan manakala kejahatannya luar biasa. Apa itu makar terhadap negara? Makar itu sudah ada rumusnya, tidak sembarang menuduh orang makar ya. Makar, kemudian kasus narkoba, kasus pembunuhan berencana, kasus terorisme dan korupsi. Korupsi itu termasuk adalah salah satu tindak pidana yang bisa diancam hukuman mati. Dasarnya apa secara khusus lagi itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Di situ disebutkan korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati. Keadaan tertentu itu apa? Ya, ada bencana nasional misalnya ya, kemudian ada negara dalam keadaan bahaya kok berkorupsi. Lalu yang ketiga, jika negara sedang mengalami krisis finansial dan moneter, krisis ekonomi. Nah, itu menjadi alasan sekarang ini menurut saya, apalagi yang melakukan pejabat penegak hukum, semua orang sekarang merasakan bahwa negara kita ini sedang mengalami krisis finansial. Ya. Iya kan? Sampai membuat pasal 5 Undang-Undang P2SK itu, pasal 50A, yang kemudian uang haram pun boleh dijadikan obligasi ke negara melalui Patriot Bond dan Merah Putih Bond, gitu. Dan tidak akan ditanya asal-usulnya, langsung dianggap sah, entah itu dari hasil korupsi, entah itu dari hasil narkoba atau apapun. Itu karena negara krisis keuangan. Dan dolar sudah begini tingginya sekarang, gitu ya. Oleh sebab itu korupsi dalam keadaan begini bisa dijatuhi hukuman mati. Baik. Dan saya kira dari semua jenis yang bisa dijatuhi hukuman mati ini tinggal pidana korupsi yang belum ada. Betul. Yang belum pernah dicoba hukuman mati. Narkoba sudah, makar sudah banyak, gitu ya dulu di zaman-zaman dulu makar itu ada yang sudah ditembak mati dan sebagainya. Narkoba sudah. Pembunuhan berencana sudah gitu, dan tinggal korupsi aja sebenarnya ini, tinggal dicoba satu untuk kasus ini bagus menurut saya karena luar biasa, penegak hukum yang dianggap paling hebat ternyata menjadi koruptor yang paling hebat juga. Oke, masa artinya ini secara diberi pintu untuk bebas.
Secara sederhana Anda menganggap bahwasanya hukuman mati untuk koruptor itu layak, Prof? Oh layak, layak sekali. Apalagi sampai satu, jumlahnya begitu besar. Yang ini belum diumumkan semua ya, baru di 2 tempat. Mungkin saja masih ada lagi yang sebenarnya nanti akan terungkap seandainya polisi ini beri kesempatan untuk terus memeriksa kemudian ini. Yang kedua, selain jumlahnya besar, pelakunya orang besar, penegak hukum. Gitu, Camat. Ya, baik, Prof, dengan kredibilitas yang Anda punya, bahwa setiap statement yang Anda sampaikan ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat, dan Anda sempat sampaikan bahwasanya ini merupakan perang setan ketemu setan. Tapi kita akan bahas nanti usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah di iNewsroom, usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan 2 lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Dan pemirsa, kita akan langsung terhubung kembali bersama dengan Prof. Mahfud. Prof? Ya. Seperti yang tadi disampaikan di segmen sebelumnya, bahwasanya Anda pada tanggal 10 Juli menyebut bahwasanya ini merupakan hal yang bagus begitu ya di sosial media, bahwa biarkanlah Polri dan juga Kejagung berperang, kemudian masyarakat mendapatkan manfaatnya untuk pemberantasan korupsi. Bahkan Anda sebutkan dengan kalimat metafora perang setan. Maksudnya seperti apa, Prof? Ya, begini ya. Saya kira begini latar belakangnya. Pertama, selama ini kita itu sulit masyarakat itu melihat keberhasilan aparat penegak hukum untuk membongkar korupsi karena mafianya luar biasa. Sehingga kalau pikiran-pikiran waras yang dikemukakan oleh masyarakat tidak bisa tembus, lalu kita tinggal berdoa aja agar penjahat bertempur melawan penjahat sendiri. Setan melawan setan gitu. Pada akhirnya akan hancur sehingga kebenaran akan muncul dari pertempuran antar setan itu. Saya anggap koruptor itu setan, pejabat penegak hukum yang korupsi itu lebih setan lagi gitu. Right. Nah oleh sebab itu saya membuat satir sebenarnya. Mahkamah Agung Kejaksaan Agung itu kan bersaing dengan polisi untuk saling bongkar korupsinya polisi dan korupsinya Kejaksaan Agung. Febri itu dibongkar oleh polisi, lalu polisi dibongkar oleh Kejaksaan Agung juga dalam kasus BGN, kemudian polisi kayaknya dipermalukan dalam kasus Roy Suryo oleh Kejaksaan Agung. Saya ini bertempur. Ya udah enggak apa-apa untuk kebenaran, menurut saya untuk kebenaran enggak apa-apa kita melihat antar ketidakbenaran itu bertempur di dalam ketidakbenaran sehingga nanti pemenangnya adalah yang benar karena tidak ikut gila bersaing di dalam pertempuran tidak benar itu. Ya. Saya kira itu aja. Baik, alasannya. Prof, kita kembali lagi ke masalah pra-peradilan, bahwasanya segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah menurut Anda pra-peradilan ini yang mana bisa saja Febri Ardiansyah ini menuntut kesalahan prosedur, kemudian beliau bisa bebas begitu? Apakah ini kesalahan prosedur ini sudah disetting atau seperti apa, Prof, menurut Anda? Ada dugaan ya, rumor yang berluar, yang beredar di kalangan masyarakat, dan itu sah untuk punya rumor seperti itu. Ada upaya keras dari Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak ditangani polisi, karena yang akan terbongkar banyak, mungkin ke atas, mungkin ke samping dari kasus Febri ini, karena Febri ini bukan main-main. Dan oleh sebab itu, meskipun polisi sudah mengumumkan sebenarnya informasinya akan memeriksa dulu Febri ini pada hari Senin atau Selasa, kan 3 hari kan pemberitahuannya.
Tapi di malam Jumat itu juga ya ada operasi agar ada pengalihan. Ini ditangani Kejaksaan Agung sendiri gitu, sehingga lebih mudah. Nah, ketika diserahkan tiba-tiba di hari Sabtu tanggal 11 di hari libur itu, yang juga tidak biasa gitu ya. Kalau memburu penjahat secara fisik bisa di hari libur, tapi administratif gitu kan tidak biasa diserahkan Sabtu, dan itu dikatakan perkara dilimpahkan, itu salah. Karena ya menurut putusan MK nomor 21 tahun 2014 dan menurut undang-undang terbaru ya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 34 dan pasal 61, pelimpahan perkara dari penyidik itu harus disertai berkas. Berkasnya itu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik, ditandatangani oleh polisi, dan seharusnya Febri Adriansyah disertai 2 alat bukti lain. Baru itu penyerahan. Kalau tidak ada itu, penetapan tersangka tidak sah. Dan penetapan tersangka tidak sah bisa dibawa ke pra peradilan dan bisa saja dimenangkan oleh pra peradilan karena kita sudah punya banyak contoh ya. Karena penetapan tersangkanya misalnya alat buktinya tidak sah, yang diambil batal. Karena tersangkanya belum diperiksa, batal gitu. Sesudah itu perkaranya hilang pelan-pelan meskipun kasusnya sebenarnya menarik perhatian publik. Artinya, jadi bisa terjadi nih. Bagaimana pelimpahan dan juga penersangkaan bisa dilakukan kalau berkas pemeriksaannya saja belum ada begitu ya Prof ya? Iya, berkas pemeriksaan yang ditandatangani oleh Febri kan belum ada. Rencananya kan mau dibuat hari Senin atau Selasa, mau dipanggil orangnya sesudah mengundurkan diri, kan gitu. Ya, ini kita masih berandai-andai Prof, karena bisa segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah mungkin yang bersangkutan menjadi justice collaborator dan atau kejahatan ini menurut Anda berdiri sendiri, meskipun banyak yang menyebut bahwasanya kejahatan tidak mungkin berdiri sendiri karena saat ini kabarnya banyak yang ketakutan, Prof? Kayaknya kalau justice collaborator itu harus ada pelaku utamanya. Nah, kalau dia sendiri pelaku utamanya, dan saya melihat pelaku utamanya dia sendiri, yang lain mungkin bukan pelaku utama, hanya dapat aja kali ya. Oke, artinya kemungkinan itu kecil, Prof. Kasus ini, kemungkinan itu kecil, meskipun itu bisa saja. Makanya kita tidak tahu kan, di mana sekarang Febri itu. Disembunyikan atau bersembunyi. Kan kita tidak ada yang tahu sampai detik ini. Iya kan? Iya, apa-apa ditahan, apa enggak, kan tidak ada yang tahu. Nah, di situ mungkin dia sedang mendapat briefing dari hati nuraninya atau dari kekuatan di luar dirinya gitu. Mau jadi justice collaborator apa tidak? Mau berkolusi lagi atau tidak agar dirinya bebas dan seterusnya, bisa saja, semua hal bisa diperkirakan terjadi. Karena sampai saat ini kita tidak tahu di mana itu adanya Febri Adriansyah sesudah konferensi pers katanya masih bertugas tidak mundur, tapi lalu ada berita mundur di tengah malam, sampai sekarang kita tidak tahu ada di mana. Mestinya ini kan diupdate ya oleh aparat penegak hukum. Ini masyarakat harus tahu ini. Gitu. Menurut Anda siapa di sini yang harus bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan keberadaan Febri, Prof? Jaksa Agung dong. Pertama, Jaksa Agung yang menerima penyerahan ini, ya. Lalu yang kedua, Febri itu orang Kejaksaan Agung, kan gitu. Itu yang paling utama untuk saat sekarang. Bisa yang keduanya Polri, kemana? Dia waktu penyerahan kok tidak sekaligus menyerahkan tersangkanya, kan gitu kan? Hanya menyerahkan berkas saja. Padahal menurut undang-undang harus menyerahkan tersangkanya kalau itu pelimpahan. Oleh sebab itu belum ada pelimpahan ini. Secara aturan siapa yang berhak mendesak agar informasi keberadaan Febri ini dikemukakan ke publik, Prof? Oh, kalau siapa yang berhak mendesak, itu tentu masyarakat, siapapun boleh mendesak. Tapi kan kadang-kala kalau masyarakat itu tidak digubris sebelum yang bersangkutan kebentur tembok. Mestinya bukan hak ini, bukan hak siapa yang menyuruh, tapi kewajiban menjelaskan itu pada institusi, bukan hak untuk meminta penjelasannya kalau ini. Baik, berkaitan dalam kasus dengan institusi, Prof. Ketika kedua institusi penegakan hukum ini berbenturan di tingkat tinggi dan juga melibatkan ex-Jampitsus, Anda bahkan menyebut ini ada istilah gempa bumi di bidang hukum. Nah, seperti apa sebaiknya Presiden menyelesaikan? Karena sampai dengan saat ini kita ketahui bahwasanya Presiden belum mengeluarkan statement. Ya, saya sangat yakin kalau Presiden punya
visi yang jelas tentang ini, itu kekuatannya luar biasa, powernya luar biasa untuk bicara apapun Jaksa Agung maupun Kapolri takut. Jangan sampai presidennya yang takut, yang harus dibuat takut tuh Jaksa Agung dan Kapolri. Ayo selesaikan ini lewat ini, gitu, secara terbuka. Gitu, itu ada di presiden kalau situasi seperti ini, karena ini sudah lapis kedua di pemerintahan kan, nomor lapis satunya presiden, lapis duanya kan para menteri, Kapolri, Jaksa Agung dan sebagainya itu. Baik. Ini ada di presiden sudah kalau begini. Baik, Prof, saya rasa Anda tahu bahwasannya statement Anda sangat ditunggu berkaitan dengan sebelumnya Anda pernah menjabat sebagai Menko Polhukam. Saat Anda menjabat sebagai Menko Polhukam, pernah menyinggung antara kepolisian dan juga kejaksaan seperti ada perang dingin. Anda bisa sampaikan apa maksudnya perang dingin tersebut, Prof? Sampai sekarang kan, ini buktinya sekarang bukan perang dingin nih, perang panas sekarang. Waktu saya perang dingin dulu kan, sekarang perang panas kan. Sudah benturan langsung, sehingga terjadi hal seperti ini kan perang panas. Saling tangkap, saling buru gitu, sekarang perang panas. Dua-duanya enggak cocok, enggak sinkron untuk integrated criminal justice system. Seharusnya ini kan selalu melengkapi dengan harmonis gitu ya. Tapi enggak, ini bermusuhan gitu. Di zaman saya itu kalau ada rapat kasus tentang pidana, antara kedua ini kalau diundang rapat berdua menghadap Menko Polhukam itu enggak ada yang datang, enggak mau ketemu. Oleh sebab itu saya panggil satu-satu gitu. Satu ini. Atau kalau ini tidak, lalu saya yang datang, saya berkali-kali datang ke kantor Jaksa Agung, saya berkali-kali datang ke kantor Kapolri gitu. Saya yang datang memberitahu gitu. Itu tugas saya waktu itu sebagai Kemenkoan. Karena memang mereka ini sepertinya tidak mau bertemu. Dulu ada kasus Joko Chandra, kasus Pinangki, kasus Sambo, kasus macam-macam lah gitu. Beda-beda nih anunya gitu. Baik. Sehingga saya ikut turun tangan akhirnya pada soal-soal penegakan hukumnya ya. Saya turun tangan gitu. Baik. Prof, terima kasih atas pandangan Anda dan tentunya saya yakin Anda percaya bahwasannya yang paling penting adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan mudah-mudahan kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Prof. Terima kasih.